Bertani di kantor atau office farming ini adalah video book yang ke-50 dari Isjuledi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Indonesia adalah negeri tropis yang agraris, namun sebagian besar kebutuhan pangan kita impor. Bukan saja bahan pokok seperti beras, jagung, gandum, kedelai, dan lain-lain. Sayuran pun kita impor. Memprihatinkan memang. Kenapa? Di samping pertambahan penduduk dan penyusutan lahan pertanian yang tergusur untuk pemukiman dan perkantoran, derasnya arus urbanisasi diduga merupakan faktor utama. Urban farming menjadi penting. Salah satu alternatif dalam urban farming adalah bertani di kantor. Bertani di kantor tentu saja tidak bisa dengan cara konvensional. Diperlukan kreativitas dan sentuhan teknologi. Apa dan bagaimana caranya, serta apa saja keuntungan dan manfaat bertani di kantor atau office farming, itulah yang akan dibahas dalam video book ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Mei tahun 2024. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Urban farming. Bertani di kantor atau office farming merupakan salah satu alternatif dalam urban farming. Lalu, apakah urban farming itu? Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, urban farming merupakan sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan produk dan bahan pangan nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan. Urban farming menerapkan metode produksi secara intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak. Gambar-gambar berikut menunjukkan berbagai cara bagaimana bertani di perkotaan atau urban farming. Kenapa perlu urban farming? Tambahan penduduk, susutnya lahan pertanian, serta derasnya arus urbanisasi merupakan penyebab impor pangan kita melonjak, termasuk sayuran. Di DKI Jakarta yang jumlah penduduknya 10 juta lebih, kalau siang diperkirakan bisa mencapai 14,5 juta karena penduduk luar Jakarta yang bekerja di Jakarta. Dan itu semua perlu makan, bukan? Bahkan hampir semua kebutuhan pangan itu didatangkan dari luar, termasuk impor. Kebutuhan pangan Jakarta antara 5.000 sampai 6.000 ton per hari. Dari jumlah itu, 1.150 ton lebih per hari adalah kebutuhan sayuran. Karena itulah urban farming menjadi penting. Kendala dan tantangan. Dalam urban farming, harus bisa bertani di lahan sempit, tapi dengan produktivitas yang tinggi, hemat air praktis dan efisien dalam waktu, kualitas prima, higienis, tidak tergantung musim, panen bisa diatur, dan secara estetika menarik. Untuk menjawab itu semua, dibutuhkan sentuhan teknologi sampai digitalisasi, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Tidak gampang memang. Agar bisa dilakukan di lahan sempit, tanaman harus bisa disusun secara vertikal, sehingga bisa memanfaatkan dinding luar, pagar atau atap beton rumah, ruko, dan gedung-gedung bertingkat. Bahkan bisa di dalam ruangan atau indoor dengan pencahayaan buatan menggunakan lampu LED. Inilah yang sering disebut verticulture atau verticulture atau vertical farming. Walaupun vertical farming bisa dilakukan secara konvensional dengan tetap menggunakan media tanah, kompos, dan pupuk kandang, dan ditanam dalam wadah atau pot, tapi dengan sedikit sentuhan teknologi,
bisa dilakukan tanpa tanah. Cara ini selain lebih praktis, bersih, higienis, juga relatif minim hama penyakit dan yang penting terbebas dari pestisida. Teknik bercocok tanam tanpa tanah itulah yang disebut sistem hidroponik dan disebut aquaponik jika hidroponik dipadukan dengan aquaculture atau budidaya ikan. Video berikut adalah contoh sistem aquaponik yang penulis coba di lantai beton atap rumah. Sekarang marilah kita bahas tentang office farming atau bertani di kantor. Bertani di kantor, kenapa tidak? Dengan tidak diperlukannya tanah dalam sistem hidroponik dan aquaponik, bercocok tanam menjadi sangat menarik karena bisa dilakukan di mana saja, di atap rumah, di dinding pagar, bahkan dengan cahaya lampu LED yang hemat energi, bisa dilakukan di dalam ruangan, termasuk ruang atau gedung perkantoran. Pada dasarnya, yang diperlukan tanaman untuk bisa hidup berkembang itu yang utama adalah air, nutrisi, udara, temperatur yang pas, dan cahaya. Itulah yang sering disebut microclimate. Asal semua kebutuhan hidupnya dipenuhi, ya tentu bereslah. Di Tokyo ada sebuah perusahaan IT recruitment bernama Pasona Group yang mempelopori pembangunan office farm alias bertani di kantor. Tahun 2010, Pasona berkolaborasi dengan Kono Designs dari New York membangun kantor pusatnya di kawasan Tokyo's Financial District yang juga berfungsi sebagai office farm. Bisa jadi ini yang pertama di dunia. Gedung 9 lantai dengan 1.500 karyawan itu lebih dari 40.000 square feet ruangnya didedikasikan khusus untuk ruang hijau yang ditanami dengan 200-an lebih spesies berbagai tanaman buah-buahan, sayur mayur, dan bahkan juga padi di lantai basementnya. Hasil panennya bisa langsung dinikmati di kantin-kantinnya. Selain bernilai ekonomis, office farm juga mempunyai nilai estetika yang cantik, menambah semangat dan gairah kerja. Really amazing to be able to take a break from the office and just be transported into a very, very different world. Concept は、農業、健康、環境です。8割以上の人が、癒しを感じられて、仕事の効率化につながっている。
memperbaiki kualitas udara. Dalam office farming, tentu akan timbul pertanyaan, apakah keberadaan tanaman di dalam ruang perkantoran tidak menimbulkan dampak buruk bagi kualitas udara? Dari hasil penelitian, dengan adanya tanaman di dalam ruangan justru berdampak positif. Karena di dalam proses fotosintesa, tanaman justru menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara yang berpengaruh buruk bagi kesehatan dan mengeluarkan oksigen atau O2 yang menyegarkan. CO2 sendiri sebetulnya tidak beracun, tapi jika dalam konsentrasi yang terlalu tinggi di ruang ber-AC yang tertutup, bisa membahayakan kesehatan. Konsentrasi CO2 itu bisa meningkat drastis karena ada penambahan dari luar, seperti asap kendaraan bermotor yang masuk dan terjebak di dalam gedung melalui pintu-pintu, jendela, ventilasi, ataupun celah-celah yang lain. Selain itu, dengan adanya tanaman di dalam ruang gedung-gedung perkantoran yang ber-AC dengan sirkulasi udara yang buruk, bisa mencegah terjadinya gejala Six Building Syndrome atau SPS. Apa itu SPS? Menarik jika kita diskusikan dalam video book tersendiri. Itulah apa dan bagaimana, serta apa saja keuntungan dan manfaat bertani di kantor atau office farming, yang juga merupakan salah satu alternatif dalam urban farming. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuliadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification